Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Budiarjo. Nama lengkapnya di dalam KTP ya, pakai H di depan ya, Budiarjo, kemudian di belakang pakai LC. Itu lengkap. Asalnya dari Yogyakarta, tempat kelahiran saya. Lahir tahun 1945 di bulan Agustus, sehari sebelum kemerdekaan, artinya tanggal 16 Agustus 1945. Alhamdulillah, bisa melanjutkan ke pendidikan berikutnya setelah dewasa, sejak SD, SMP, sampai pernah juga mengecam di pendidikan di pesantren, yaitu di Gontor, Ponorogo. Selesai tahun 64, sebelum peristiwa PKI, kemudian kuliah di Yogyakarta, di IAIN, yang akhirnya tahun 1969 dengan izin Allah diberi kesempatan untuk kuliah di Universitas Islam Madinah sampai selesai, yaitu tahun 1973 selesai. Jadi pendidikan terakhir adalah sarjana S1 dari Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Sekarang ini saya diamanati oleh Persyarikatan Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Pondok Melati, untuk mengelola amal usaha Muhammadiyah Pondok Melati, yaitu Pondok Pesantren Muhammadiyah yang dikenal dengan sebutan Muhammadiyah Boarding School atau MBS Kampung Sawah, di mana amanah yang diberikan kepada saya yaitu sebagai pimpinannya atau mudirnya, atau bahasa yang kerennya direkturnya, ya, itu mengelola secara keseluruhan, ya. Dan di bawah itu ya, ada yang pengelolaan secara khusus tentang pendidikan, itu dikelola oleh kepala sekolahnya, yaitu kepada kebetulan pendidikan di MPS ini baru tingkat SMP, maka yang ada adalah kepala SMP, itu kita serahkan kepada yang berkompeten tentang itu. Ya, kalau di MPS sekarang ini Pak Bimo Aribowo. Kemudian mudir juga menugaskan kepada pembinaan anak-anak selama 24 jam di MBS, yaitu di asrama, termasuk di dalamnya pembinaan tentang ibadahnya, pembinaan tentang Al-Qur'annya, pembinaan tentang akhlak, tentang disiplin. Itulah yang dikenal dengan pengasuhan, sehingga saya sebagai mudir pun menugaskan seseorang yang menangani bidang pengasuhan, yaitu Ustadz Sufyan, dengan nanti tentu bersama-sama dengan para pembina atau yang dikenal para musyrif untuk di putra dan di putri namanya musyrifah, ya. Itu khusus menangani bagaimana pengasuhan anak-anak santri selama 24 jam
Berbeda dengan guru yang memberikan pelajaran atau menangani KBM di kelas, itu tidak 24 jam, tapi untuk para di bidang pengasuhan ini benar-benar 24 jam. Nah, sehingga MBS ini memiliki misi dan visi yang khusus. Karena MBS ini merupakan amal usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah, maka misi yang utama adalah menyiapkan kader-kader ulama di masa depan, kader ulama untuk umat, khususnya kader untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, bagaimana untuk mencapai atau menyiapkan kader ini? Maka kita jabarkan dalam visi-visinya. Di antaranya kita karena menyiapkan kader ulama, maka kita mengunggulkan santri-santri itu harus memiliki dan menguasai hafalan Al-Quran. Di samping juga pengetahuannya yang utama tentu menguasai bacaan, menguasai tentang kandungan Al-Quran itu sendiri, penafsirannya. Tapi secara umum hanya kita sebut, kita mentargetkan anak-anak harus hafal Al-Quran dengan target minimal 10 juz dalam 3 tahun. Itu diantaranya yang kita jabarkan dalam visinya untuk memenuhi tujuan agar supaya anak kita itu menjadi kader ulama. Yang kedua, di samping memiliki hafalan, anak-anak kita juga harus memiliki akhlak yang baik, yang mulia, yang disebut akhlakul karimah. Bagaimanapun juga seorang ulama pasti mempunyai akhlak yang mulia. Nah, di samping memiliki hafalan Al-Quran, berakhlak yang mulia atau karimah, tetapi kita juga menanamkan kepada anak-anak karena akan menjadi kader, maka sejak dini kita tanamkan yaitu jiwa ulama. Jiwa ulama yang fungsi ulama itu adalah untuk mempersatukan umat, untuk menjaga umat, menjaga akidahnya, menjaga ibadah, menjaga agamanya, menjaga persatuannya, menjaga tentang negaranya. Sehingga sejak dini anak-anak itu kita tanamkan jiwa ulama. Nah, kemudian karena kita bertujuan menciptakan ulama umat di masa depan, maka seorang ulama itu tentu harus memiliki jiwa kepemimpinan karena mereka memimpin umat. Sehingga anak-anak di MBS pun kita tanamkan pendidikan leadership, kepemimpinan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya dalam berorganisasi mereka memiliki organisasi pelajar. Nah, di sana pendidikan kepemimpinan itu kita tanamkan bagaimana memimpin organisasi, bagaimana dipimpin. Yang memimpin harus berjiwa ikhlas, yang dipimpin juga ikhlas sehingga tidak menimbulkan kepincangan di dalam kepemimpinan tadi. Juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lain seperti muhadharah. Untuk menanamkan kepemimpinan ada di dalam muhadharah juga mereka menentukan siapa yang menjadi yang pembawa acaranya, yang memimpin muhadharah. Kemudian anak-anak dilatih untuk berpidato di depan teman-temannya sebelum nanti mereka berpidato di depan umat. Ini semua adalah pendidikan-pendidikan
kepemimpinan kepada anak-anak kita. Ditambah lagi di MPS juga ada kegiatan kepanduan yang namanya Hizbul Waton. Melalui pendidikan itu semua adalah pendidikan kepemimpinan atau leadership. Kemudian ada lagi ya, kegiatan tentang olahraga tapak suci. Itu semua adalah dalam rangka kita menanamkan kepemimpinan kepada anak-anak kita, di samping juga menanamkan rasa tanggung jawab, rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, sehingga semua itu akan memperkuat visi daripada MBS, sehingga kita singkat dalam visinya itu HABL atau Habl. H itu hafid Al-Quran, A akhlakul karimah, B berjiwa ulama, L itu leadership atau kepemimpinan. Itulah sekedar ya, pengenalan tentang saya selaku pimpinan atau mudir yang mendapatkan amanah dari persyarikatan. Ya, mudah-mudahan ya, apa yang sekarang berjalan dan yang akan berjalan, kita mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah untuk meraih tujuan yang mulia tadi, yaitu bagaimana kita menyiapkan kader-kader ulama masa depan. Ini saya rasa cukup yang menjadi pengenalan pribadi saya selaku mudir daripada MBS. Mudir itu bahasa Arab, kalau bahasa Inggrisnya direktur, kalau bahasa umumnya ya pimpinan. Mudah-mudahan semuanya berjalan berdasarkan ketentuan sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.